nih, cing, ada foto-foto siapa ini? Betul sekali, ini adalah foto-foto pahlawan revolusi. 7 pahlawan revolusi yang meninggal yang dimasukkan ke sebuah sumur di lubang buaya. Mereka dikenal dengan nama pahlawan revolusi. Nah, pahlawan revolusi ini ada 7 ya. Dan biar gampang hafalnya ada singkatannya nih. Singkatannya Susu Pahayani Paten. Apa itu Susu Pahayani Paten? Susu Pahayani Paten itu yang pertama. Yang pertama adalah Majen Sutoyo Siswo Miharjo. Kemudian setelah Majen Sutoyo Siswo Miharjo ada yang kedua. Yang kedua adalah Letjen Suprapto. Kemudian yang ketiga ada Pak. Siapa? Ada yang bisa tebak? Mantap sekali. Pak itu adalah Letjen S. Parman. Keren-keren dah, pinter-pinter dah. Seneng dah kalau mau bisa jauh-jauh gini. Kemudian H-nya siapa? Adalah Letjen M. T. Haryono. Yani siapa Yani? Benar, pisan nih, orang Cimahi mah pasti apal ya. Jenderal Ahmad Yani, Universitasnya aya di Cimahi dah. Keren. Jenderal Ahmad Yani. Keenam ada Majen DI Panjaitan. Kemudian yang ketujuh adalah Kapten Tendean. Oke, saya bahasnya segini doang lah yang tentang 30 September, nggak akan bahas lebih lanjut. Kenapa? Karena memang materinya lumayan banyak dan segini dulu aja. Kita lanjut ke subbab selanjutnya. Nah, kemudian ini kita bahas tentang separatis karena kepentingan. Jadi ada gerakan-gerakan separatis nih gara-gara adanya kepentingan-kepentingan dari segelintir pihak. Apaan aja nih? Yang pertama adalah separatis karena kepentingan. Itu adalah gerakan atau pemberontakan yang dinamai APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Kemudian setelah APRA ada yang kedua nih, adalah pemberontakan dari Andi Ajis. Dan yang terakhir, yang ketiga ada RMS, Republik Maluku Selatan. Selanjutnya tadi ya ada APRA, kata saya. APRA itu apa? Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil ini dia melakukan pemberontakannya di Bandung nih. Dilatar belakangi oleh gara-gara kan ada orang Indonesia tuh percaya nih ya, gampang percaya sama ramalan. Nah, orang Indonesia yang percaya ramalan itu dimanfaatkan oleh orang-orang jahat. Ada nanti namanya si Westerling. Jadi, Indonesia nanti akan ada Ratu Adil loh, sesuai ramalan Jayabaya. Ayo ikut saya. Untuk mewujudkan tujuan saya, kata si Westerling, untuk mempertahankan negara Pasundan sebagai negara federal. Dan juga si APRA ini harus diangkat sebagai tentara negara Pasundan. Emang kapan kejadiannya? Kejadiannya sendiri itu terjadi tanggal 23 Januari 1950 di kota Bandung. Nah, apakah Indonesia diam saja nih dengan adanya Angkatan Perang Ratu Adil ini? Tentu tidak ya. Pemimpin Angkatan Perang Ratu Adil kemudian ditangkap-tangkapi. Ada si Raymond Westerling dan juga Sultan Hamid II tangkapin. Tapi sayangnya si Raymond Westerling dia berhasil kabur dari tahanan. Seperti itu. Kemudian dia ke Singapura, dari Singapura di Belanda. Pas ke Belanda dia disambut bak pahlawan di sananya. Songong banget lah si Raymond Westerling. Nah, kemudian penumpasannya kumaha ya si APRA teh. APRA tadi ditumpasnya ya pasti dengan operasi militer. Operasi militer dengan namanya ada operasi militer aja sih, nggak ada namanya. Nah, yang dilaksanakannya pada tahun 1950-an juga. Sebenarnya nggak lama langsung ditangani si APRA ini. Kejahatannya gampang ditumpas. Selanjutnya ada pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Ajis. Tapi ingat ya, Andi Ajisnya bukan sendirian, si Andi Ajis doang yang melakukan pemberontakan. Ini dia dibantu juga sama anak buahnya. Nah, si Andi Ajis mengapa melakukan pemberontakan? Karena dia menolak kedatangannya dari APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dari unsur Tentara Nasional Indonesia. Karena si Andi Ajis ini dia bukan TNI, dia dulunya adalah KNIL atau Tentara Nasional Hindia Belanda. Jadi bukan tentara Indonesia. Tujuan si Andi Ajis ini apa? Dia tuh ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Dia ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Emang kapan kejadiannya si Andi Ajis? Si Andi Ajis dia melakukan pemberontakan itu pada sekitar bulan Maret sampai bulan April tahun 1950-an. Nah, di mana sih melakukan pemberontakannya si Andi Ajis? Dia di Makassar ya, melakukan pemberontakannya ini di Sumatera Selatan. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan Makassar. Nah, pemimpinnya ya tidak lain tidak bukan ya Andi Ajis ya. Ngapain gue tulis lagi tadi ya. Nah, dia di Makassar di Sulawesi Selatan si Andi Ajis ini. Kemudian ya, akhirnya Andi Ajis pun pemberontakannya berhasil ditumpas. Dengan penumpasan dilakukan oleh ada namanya Kolonel Alex Everett Kawilarang.
Dia keren banget nih, tentara yang banyak membasmi atau menumpas pemberontakan seperti itu ya, Alex Everett Kawilarang. Dan keren, dia katanya pernah juga menampar Soeharto, Alex Everett Kawilarang. Selanjutnya setelah tadi ada lagi nih sekarang RMS ya. RMS itu adalah Republik Maluku Selatan. RMS, Republik Maluku Selatan. Nah, di latar belakangin apa nih si Republik Maluku Selatan? Itu gara-gara orang-orang di sana dia menolak terbentuknya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menolak penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah NKRI. Jadi dia tuh ingin tetap ada negara Indonesia Timur. Tapi ternyata negara Indonesia Timur yang lain malah mau gabung ke Indonesia. Akhirnya dia memilih untuk mendirikan negaranya sendiri. Namanya adalah Republik Maluku Selatan. Siapa pemimpin si RMS ini? Oh, jangan dulu ini nih. Kapan nih si RMS ini? Si RMS ini dilakukan pada tanggal 25 April 1950. Nah, siapa pemimpinnya? Pemimpinnya ada si Robert Christopher Smokil ya. Keren banget nih, si Smokil namanya panjang banget. Nah, si Smokil ini dia sebenarnya bekas jaksa agung tuh. Dia kemudian memberontak, dan sekedar info saja, Republik Maluku Selatan tuh sampai sekarang masih ada tuh sel-sel pemberontakannya, tapi dia di Belanda ya. Nah, ditumpasnya bagaimana? Sama seperti tadi, penumpasannya pakai operasi militer, dan yang memimpinnya pun sama, yaitu Alex Everett Kawilarang. Seperti itu ya, yang kepentingan tadi. Oke, lanjut nih. Separatis karena sistem pemerintahan. Jadi pernah juga nih terjadi pemberontakan gara-gara tidak senang dengan sistem pemerintahan Indonesia. Siapa saja? Ada dua doang sih. Pertama PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, dan yang kedua ada Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Nah, kita akan bahas nih keduanya secara langsung. Oke, dengarkan baik-baik. Oke, terakhir ada nih namanya PRRI Permesta, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, dan juga Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Nah, dua-duanya ini dilatar belakangi oleh satu hal yang sama, yaitu ketidakpuasan daerah-daerah di luar Jawa ya, di Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dari pemerintahan pusat. Maksudnya jadi intinya mereka tuh adanya kesal gitu, ada kesenjangan pembangunan antara pusat dan juga daerah gitu, antara Jawa dan luar Jawa. Kalau PRRI terjadi tanggal 15 Februari 1958 oleh Letkol Ahmad Hussein dengan Saprodin Prawira Negara sebagai Perdana Menterinya di Sumatera Barat. Kalau Permesta itu terjadi tanggal 2 Maret 1957 oleh Letkol Pence Semual di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, kemudian di Permesta ini ada dewan-dewan tersendiri ya. Oh, kok Permesta sih, PRRI ada dewan-dewan tersendiri. Ada Kolonel Ahmad Hussein, Dewan Banteng Sumatera Barat. Kemudian ada Kolonel Malaudin Simbolon, Dewan Gajah di Medan. Kemudian ada Letkol Pence Samuel, Dewan Manguni di Manado. Terakhir ada Letkol Balian, Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Nah, ada yang lucu nih di di PRRI Permesta ini. Ternyata PRRI dan Permesta itu, Permestanya saja sih dibantu sama Amerika. Ada pilot Amerika yang ketangkap namanya Alan Pope. Nah, penumpasannya bagaimana? Penumpasannya ada PRRI Operasi 17 Agustus, kalau Permesta oleh Operasi Merdeka. Oke teman-teman, berakhirlah sudah tadi itu ya cerita sejarah mengenai gerakan-gerakan pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Ada banyak kan ya, tapi ya memang saya hanya jelasin teori-teori besar atau garis-garis besarnya saja, nggak secara mendalam, karena kalau mendalam wah bisa 3 jam. Kalau 3 jam kuota saya habis buat upload ya. Kecuali kalau ada yang mau nyumbang nih ke guru nih. Aduh, kasihan nih guru honorer. Bercanda. Nggak kok, nggak nyari itu. Nyarinya belajar juga saya di sini. Nah, jadi intinya dari gerakan-gerakan pemberontakan tadi itu adalah upaya-upaya melepaskan diri dari Indonesia. Dan semuanya kalau kita lihat secara umum itu semua terjadi gara-gara kebaperan ya. Kusabab anu nyeri hati, kusabab ada yang sakit hati, jadinya ingin memisahkan diri dari Indonesia. Seperti itu. Nah, ini pun kejadian nih kemarin nih. Orang-orang Papua pada sakit hati, di Papuanya jadi parah. Aduh, ulah matakna lah, ulah sok ngejek-ngejek batur, ulah ngece-ngece batur. Karena ketika sudah sakit hati mah,
parah lah ya. Pokoknya kitanya jangan suka ngejek orang lain, dan kitanya pun jangan terlalu baperan, jangan ketersinggungan ya. Mungkin sekian dulu ya teman-teman dari saya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan hari ini tuh bermanfaat. Dan ini ada foto-foto juga nih, foto-foto tokoh-tokoh penting di pemberontakan ini. Kenapa saya selalu ada foto-foto orang-orang penting ini ya, karena memang kalau di UTBK suka ada nanyain foto siapakah ini, suka ada gitu di ulangan sejarah tuh gitu ya. Oke, sekian dulu teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan share juga, bagiin ya ke teman-teman kalian semua, biar saya banyak yang nonton. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.